Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Munir TV, sahabat semua. Kali ini kita akan bahas beberapa router LTE atau modem router 4G yang sering digunakan dan melihat perbandingan performanya antara Orbit Pro H1 dengan ProLink DL7303 di saat traffic lagi longgar, dan kita akan uji lagi di saat traffic sinyal 4G-nya padat. Orbit Pro H1. Jadi sahabat bisa lihat di sini ada device Orbit Pro H1 yang sudah ready, dan pada pengujian performa ini kita menggunakan SIM card dari Bayu paket 10 GB untuk melakukan pengujian di beberapa modem router ini. Oke, kita akan melakukan perbandingan dengan Orbit Pro H1 ini, dan kenapa alasan memilih router Orbit Pro H1 ini nanti akan dijelaskan setelah kita akan lakukan pengujian beberapa router ini. Juga akan membandingkan dengan ProLink DL7303, sama-sama menggunakan SIM card Bayu DL7303 dengan BTS langsung tanpa menggunakan antena outdoor, hanya menggunakan antena bawaan. Oke sahabat, itulah ProLink DL7303. Kita akan partnerkan dengan Orbit Pro H1 dalam pengujian dengan SIM card Bayu. Berikut adalah Totolink LR1200 router 4G yang support dual band juga, band 2,4 GHz dan band 5 GHz. Menggunakan SIM card Bayu untuk paket 10 GB, sama-sama ada dua SIM. Nanti kita akan bergantian untuk melakukan pengujian kali ini. Kita juga akan membandingkan dengan Huawei B310 dengan Orbit Pro, sama-sama menggunakan paket dari Bayu 10 GB antara Orbit Pro H1 dengan ProLink, Orbit Pro H1 dengan Totolink LR1200 dan Orbit Pro H1 dengan Huawei B310S ini. Kita juga akan membandingkan Huawei B310 ini dengan Totolink LR1200. Pada pengujian Orbit Pro H1 dengan ProLink DL7303 di saat traffic masih sangat longgar dengan BTS langsung, dan frekuensi yang masih stabil di antara band 1, band 3, band 8 dan band 40, terutama band 13 dan band 8 atau frekuensi 2100, frekuensi 1800 dan frekuensi 900. Ketiga ini jika stabil di semua band frekuensi, ketiga-tiganya jika stabil, maka performa ProLink pasti lebih meningkat dibandingkan dengan Orbit Pro H1. Namun ketika salah satu band mengalami gangguan, karena ProLink ini secara otomatis tidak bisa lock band, ketika salah satu band, misalkan band 1 mengalami gangguan, maka ProLink DL7303 performanya menurun jauh. Jadi sahabat bisa melihat untuk performa ProLink di saat ketiga band ini masih stabil, sahabat bisa lihat di performa berikut ini.
Dan pada saat di beberapa jam kemudian kita menguji di kurang lebih jam 8 lebih, performa salah satu band di band 1 menurun dan hasilnya ProLink DL7303 langsung anjlok turun seperti berikut ini. Oke sahabat semua, pada saat salah satu band ini menurun, kita lakukan setting Orbit Pro pada band 1 dan band 3. Sehingga walaupun salah satu menurun, Orbit Pro akan mengarahkan performanya kepada band yang berperforma baik. Sehingga pada saat kita uji dengan Orbit Pro H1 dan kita lock, maka performa Orbit Pro H1 tetap stabil, seperti sahabat bisa lihat di video berikut. Oke sahabat semua, itulah kenapa memilih Orbit Pro H1, produk dari Soeya B535 ini. Menggunakan software Huawei, kita bisa lakukan lock band di sana dan performanya cukup fantastis. Walaupun di band-band tertentu ketika low atau turun drastis, kita bisa alihkan ke band frekuensi yang performanya bagus. Ketika band 1 menurun performanya atau speednya, kita bisa lock pada band 3. Ketika band 3 turun, kita bisa lock pada band 8. Salah satu band frekuensi yang maksimal, kita akan lock di sana, dan inilah yang menyebabkan Orbit Pro H1 dan produk Huawei pada umumnya yang bisa di lock dengan aplikasi, misalkan aplikasi Huawei Control Pro. Ini kita bisa meningkatkan performa dengan lock band. Itulah manfaatnya. Di saat router modem yang lain yang tidak ada fasilitas lock bandnya, maka secara otomatis dan ketika performa dari salah satu band menurun, kemungkinan performa dari router modem tersebut juga ikut menurun. Kenapa? Karena rata-rata router yang lain jika tidak dilakukan lock band, maka kemungkinan besar untuk menangkap sinyal atau gelombang radionya. Jika BTS-nya dekat, maka pasti yang diterima adalah gelombang radio yang dominan. Di saat gelombang radio yang dominan adalah band 8 misalnya, karena ini adalah band capacity atau jarak jauh, sehingga jika band 8-nya berperforma kurang bagus, otomatis performa dari router WiFi kita juga kurang bagus. Kenapa? Karena mengikuti dominan dari pancaran gelombang radio dari sinyal 4G. Itulah beberapa router yang tidak bisa dilakukan lock atau masih menggunakan auto band, maka kekurangannya ada di situ. Misalkan pada ProLink DL7303 dan juga Totolink LR1200, kita tidak lakukan lock band, hanya bisa melakukan lock band pada brand-brand Huawei dan juga TP-Link. Ini manfaatnya untuk bisa mendeteksi sinyal pada band frekuensi tertentu yang bisa berperforma baik. Dan sahabat bisa melihat beberapa perbandingan antara Orbit Pro H1 dengan ProLink DL7303
kemudian Orbit Pro H1 dengan Totolink LR 1200, Orbit Pro H1 dengan Huawei B310, antara B310 dan Totolink LR 1200. Walaupun performa di saat bandnya masih maksimal, akan tetapi di saat traffic padat dan band tertentu, bit dari band frekuensi tertentu menurun, maka yang settingan auto ini pasti menurun performanya. Itulah kelemahan-kelemahan dan kelebihan dari yang bisa dilakukan lock band dan yang tidak bisa dilakukan lock band. Sahabat bisa simak performa perbandingan antara beberapa router ini. Oke sahabat, itulah performa dari beberapa router yang sering direkomendasikan atau pernah direview oleh Munir TV dan digunakan oleh pelanggan Munir TV. Semoga bermanfaat. Salam sukses buat sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.